Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita tentunya dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bahasan yang berikutnya, yaitu qauluhum fis sifat, yakni pendapat ashabul hadis. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin, yaitu Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ini adalah madhab ashabul hadis. Maka kata beliau rahimana wa rahimahullah, wa yashhadu ashabul hadis wa ya'taqiduna annal Qur'an kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluqin. Bahwa ashabul hadis mereka bersaksi dan mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, kitabnya, pembicaraannya, wahyunya yang diturunkan olehnya, ghairu makhluk, dan bukanlah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun indahum. Sehingga barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk dan dia berkeyakinan dengan keyakinan yang demikian, fahuwa kafirun indahum, maka dia kafir menurut ashabul hadis. Kalimat ini digaris bawahi ya. Dia kafir menurut ashabul hadis. Wal Qur'anul ladzi huwa kalamullahi wa wahyuhu huwa alladhi nazala bihi Jibrilu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, dan Al-Quran yang merupakan kalam Allah dan wahyunya itu adalah yang diturunkan oleh Jibril, yaitu diturunkan kepada Jibril
lalu Jibril membawanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Dalam apa? Bacaan bahasa Arab kepada kaum yang mengetahui. Al-Qur'an datang dengan bahasa Arab. Basyiran wa nadhiran, di mana Al-Qur'an itu sebagai pemberi, diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan dan pemberi atau pembawa kabar gembira. Kama qala azza wa jalla min qail, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Yaitu wa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu latanzilu rabbil alamin, diturunkan, benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, ya, yang dibawa oleh ruhul amin, Jibril alaihi salatu wassalam, ala qalbika, kepada hatimu, dimasukkan kepada hatimu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal mundhirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan apa? Lisan Arab yang jelas. Naam. Nah, di sini ada dalam ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, di dalam bab ini adalah bab yang berbicara tentang kalam Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah Azza wa Jal. Nah, di mana Al-Quran yang merupakan kalam Allah Azza wa Jal, itu dalam pandangan ashabul hadis adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam pembahasan beliau, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Maka ya ikhwan wa akhwat, azzani Allah wa iyyakum, ini setidaknya di dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah ini ada beberapa perkara yang memang para ulama terdahulu selalu mengulang-ulang dan menyebut-nyebutnya di dalam bab-bab akidah. Nah, karena dia merupakan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinannya kelompok-kelompok yang sesat, baik dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Sekurang-kurangnya yang paling menonjol dari sifat-sifat Allah itu ada 3 hal yang paling mendapatkan pertentangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan ru'yatullah. Berkaitan dengan ru'yatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat. Dan ini perdebatan antara ahlul hadis dan orang-orang yang menyelisihi mereka sejak dari zaman terjadinya fitnah ilmu kalam. Yang kedua adalah tentang ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah tentang Al-Qur'an, kalam Allah. Jadi sekurang-kurangnya 3 sifat. Nah, 3 hal ini adalah hal yang diperdebatkan antara ahlul hadis dengan orang-orang yang menyelisihi mereka sejak dari zaman terjadinya fitnah, yaitu masuknya ilmu kalam. Naam. Kemudian ikhwan, kalam itu adalah merupakan salah satu sifat Allah. Kalam adalah merupakan salah satu sifat Allah. Jadi kalau disebutkan bahwasanya Al-Quran
maka Al-Quran itu adalah kalam Allah dan dia merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah bersifat dengan sifat apa? Kalam. Iya. Nah, supaya kita lebih bisa memahami, maka perlu kita mengerti tentang penjelasan para ulama tentang definisi Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Setidaknya ada beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Quran itu secara bahasa dia merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u, qara'an. Dia merupakan masdar dari kata apa? Qara'a yaqra'u, qara'an. Itu wazannya adalah wazan fu'lan, jadi Quran. Naam. Kenapa? Ya alasannya adalah karena sebagaimana apa daripada kata tala yatlu, ya masdarnya adalah matlu, ya, dia wazannya nanti adalah wazan seperti qara'a yaqra'u, qara'an itu wazan fa'lan, jadi Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, ya mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan bentuk kata dari kata al-qiranu. Al-qiranu. Naam. Ya, dia bermakna al-jam'u, mengumpulkan. Dia bermakna apa? Mengumpulkan. Kenapa? Karena apa? Al-Quran itu di dalam mushaf itu mengumpulkan huruf-huruf, mengumpulkan ayat-ayat, mengumpulkan surat-surat, terkumpulkan di dalam mushaf. Nah, yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan apa? Kata bentukan, ya, daripada kata al-qara'in. Al-qara'in, yaitu maknanya adalah kemiripan, miripnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Al-qara'in. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mirip. Yang apa? Yang mirip. Yang berikut, ya mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah isim jamid. Dia bukan mushtaq, dia bukan bentukan dari kata apapun. Dia bukan bentukan dari kata apapun. Taib. Ala kulli hal ya ikhwan, definisi-definisi yang dibuat oleh para ulama itu hanyalah merupakan sarana pendekatan kepada pemahaman. Ya, sarana pendekatan kepada pemahaman. Sebab itu ahlul hadis mempunyai definisi yang sekiranya lebih gampang untuk dipahami. Nah, menurut ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah, firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluqin bijami'i jihati. Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin bijami'i jihati, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk dari seluruh aspeknya, dari segala sisinya. Dari sisi apa saja Al-Quran itu tetap adalah kalamullah, bukan makhluk. Mafhum ya? Baik dari sisi bacaan dia tetap adalah kalamullah. Jadi bukan saut, ya, nanti kita jelaskan. Tapi Al-Quran itu Allah berfirman dengan suara dan huruf, begitu. Ya, itu semuanya adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Naam. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu mulai dan kepada Allah lah dia akan kembali. Ya, dari Allah lah Al-Quran itu bermula dan
kepada Allah lah dia akan kembali. Naam. Al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatin aminil wahyi Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dengan perantara wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, jadi definisinya menurut ashabul hadis, Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk dari segala sisinya, segala aspeknya. Dari Allah lah Al-Quran itu bermula, dan kepada Allah lah dia akan kembali. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, yang dibawa melalui perantara wahyu, yang dibawa melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Di sini paham ya ikhwan? Nah, kita lihat, sebelum ana jelaskan lebih jauh, kita lihat pengertian daripada definisi yang disampaikan oleh ashabul hadis ini. Yang pertama, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Dia kalam Allah ghairu makhluk. Naam. Ikhwan, yang dimaksudkan dengan kalam Allah itu adalah lafadznya maupun maknanya. Lafadznya maupun maknanya itu semuanya adalah kalam Allah. Hal ini berbeda dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Di mana Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka berkeyakinan bahwa sifat kalam itu tidak ada bagi Allah. Maka mereka mengingkari Al-Quran itu adalah kalam Allah. Justru mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Asy'ariyah. Di mana Asy'ariyah itu mereka berkeyakinan bahwa memang Al-Quran itu kalam Allah, tapi dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Ya, dia berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memaksakan Jibril untuk memahami, ya, apa? Kalam Allah, memahami Al-Quran itu. Lalu Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi Allah tidak berfirman dengan lafaz dan suara, tidak. Itu menurut mereka. Sehingga di antara kelompok yang seperti ini ada kelompok sufi. Kelompok sufi yang mereka menetapkan bahwa memang Al-Quran itu kalam Allah dan seluruh sifat Allah itu disandarkan kepada Allah. Seluruhnya. Seluruh sifat Allah itu disandarkan kepada Allah. Seluruh sifat Allah disandarkan kepada Allah. Jadi kalau seluruh sifat Allah itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu adalah kalam Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah itu adalah ya, ciptaan Allah, semuanya itu kepada Allah, maka akhirnya mereka terjatuh dalam sikap ekstrim yang mengatakan bahwa al-hululiyah, yaitu pemahaman hulul, yakni wahdatul wujud, yakni Allah itu menyatu dengan makhluk. Mafhum ya ikhwan? Allah menyatu dengan makhluk. Ya, jadi paham gak pemahaman Allah menyatu dengan makhluk? Jadi Allah itu masuk ke dalam makhluk, menyatu dengan makhluk. Jadi bisa kita katakan, kita lihat kerbau, kita bisa katakan kerbau ini Allah, manusia bisa manusia ini Allah, karena Allah telah menyatu dengan makhluk itu. Jadi apa saja yang kita lihat itu dia adalah sesembahan. Paham maksudnya? Mafhum ya ikhwan? Al-hulul. Naam. Maka ikhwan, Ahlu Sunnah mengatakan bahwa penyandaran kalam kepada Allah itu ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama berupa penyandaran sifat. Kalam Allah itu penyandaran sifat. Bahwa Allah mempunyai sifat yang disandarkan kepada Allah.
Yaitu kalam itu Allah berbicara. Jadi sifat berbicara itu disandarkan kepada Allah. Mafhum? Mafhum ya ikhwan? Baik. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan kalau ada ya di antara kaum musyrikin itu mereka meminta perlindungan kepada engkau, maka lindungilah mereka, lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai atau supaya dia bisa mendengar kalam Allah. Kalam disandarkan kepada Allah. Ini penyandaran apa namanya? Penyandaran sifat. Kaidahnya adalah kenapa? Karena sifat kalam itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya zat Allah Azza wa Jal. Mafhum ya ikhwan? Tidak bisa ada suara, tidak bisa ada ucapan tanpa ada pemiliknya. Mafhum? Maka ketika Allah berfirman, adanya lafaz, adanya suara, itu ada pemilik suara, ada pemilik lafaz. Jadi ini penyandaran sifat kepada pemiliknya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ini yang pertama. Menurut ahlu sunnah penyandaran itu ini yang pertama, penyandaran sifat kepada yang disifati. Yang kedua adalah penyandaran kepada Allah berupa penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Penyandaran makhluk kepada yang mencipta. Jadi dia bukan penyandaran sifat, tapi dia penyandaran yang dicipta kepada pencipta. Mafhum? Sekali lagi ulang. Pertama penyandaran sifat. Mafhum ya? Allah, sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah. Yang kedua penyandaran yang dicipta kepada pencipta. Penyandaran yang dicipta kepada pencipta. Artinya yang dicipta adalah makhluk kepada sang Khalik yang mencipta. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Seperti apa? Seperti apa namanya? Penyandaran di dalam firman Allah surat Asy-Syams. Allah berfirman, naqatullah wa suqiyaha. Ya, biarkanlah unta betina, unta Allah, naqatullah, unta Allah. Penyandaran makhluk, unta itu yang dicipta itu kepada sang pencipta, kepada Allah. Mafhum ya ikhwan? Yaitu naqatullah. Kita tanya, apakah naqah itu sifat bagi Allah? Unta itu sifat bagi Allah? Bukan. Jadi penyandaran di sini maksudnya bukan penyandaran sifat, tapi penyandaran makhluk kepada sang pencipta. Allah yang menciptakan unta, unta itu disandarkan kepada Allah yang mencipta. Jadi ini penyandaran makhluk kepada Khalik, penyandaran yang dicipta kepada yang mencipta. Baik. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, jadi ini dua bentuk penyandaran. Dua bentuk penyandaran inilah yang kemudian menjadi kaidah untuk membedakan pemahaman ahlu sunnah dengan yang lainnya dalam menetapkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk. Kenapa? Karena ashabul hadis berpandangan bahwa kalam itu sifat Allah. Iya, telah berlalu kita katakan kalam itu bagian dari sifat Allah, atau dia salah satu dari sifat Allah. Maka ketika kalam disandarkan kepada Allah, yasma'a kalam Allah, dia mendengar kalam Allah, maka ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya, maka dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Tetapi kalau penyandaran makhluk kepada sang pencipta, maka itu namanya makhluk. Itu bukan sifat Allah. Mafhum ya? Kenapa kaidahnya? Karena naqah, unta itu dapat berdiri sendiri, dapat hidup sendiri. Misalnya, paham ya ikhwan? Ya, berbeda dengan kalam. Kalam itu harus ada yang apa? Harus ada yang berbicara. Iya. Tapi kalau unta, dia bisa berdiri sendiri enggak? Bisa. Baitullah, rumah Allah. Ini penyandaran apa? Makhluk. Iya, penyandaran makhluk kepada sang pencipta.
Artinya rumah itu dapat berdiri sendiri. Rumah kalau tidak tidak diidhafahkan, ya rumah. Ya, ketika diidhafahkan kepada Allah, ya berarti ini artinya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Unta kalau dia tidak diidhafahkan kepada Allah, maka ya unta. Kalau diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka unta ini milik Allah, ya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi kalau yadullah, tangan Allah, tangan dapat berdiri sendiri enggak? Tidak mungkin. Maka ini merupakan penyandaran sifat kepada yang disifati. Begitu. Paham ya, ikhwan? Naam. Baik. Ini pertama, tentang apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Ya. Dari seluruh sisinya. Yang kedua, minhu bada'a, dari Allah Al-Qur'an itu berawal. Dari Allah Al-Qur'an itu bermula atau berawal. Yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang mengucapkan Al-Qur'an itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan Al-Qur'an itu. Bukan seorang makhluk. Menyelisihi akidah yang menyimpang yang mengatakan bahwa Allah memaksa Jibril untuk memahami wahyu, lalu Jibril datang dan menyampaikan wahyu itu dalam bentuk suara dan ucapan. Jadi Allah tidak berfirman, tapi Allah mengilhamkan kepada Jibril saja, sehingga Jibril itu paham, lalu Jibril bawa kepada Muhammad, sampai di hadapan Muhammad baru Jibril itu mengeluarkan suara dan kalimat, mengucapkan ayat. Paham? Mafhum ya ikhwan? Nah ini batil. Kenapa? Karena minhu bada'a, Al-Quran itu mulai dari Allah. Jadi Allah lah yang pertama memulai berfirman dengan Al-Quran, ya, berucap dengan Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Penurunan Alkitab Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, ya, Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah dia berawal, dia bermula. Naam. Baik. Kemudian wa ilaihi ya'ud, kepada Allah lah Al-Quran itu akan kembali. Kepada Allah lah Al-Quran itu akan kembali. Para ulama mempunyai dua pembahasan di sini, dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, bahwa Al-Quran akan diangkat di akhir zaman dari mushaf-mushaf dan dari dada-dada manusia, ya, sehingga di akhir zaman Al-Quran itu tidak tersisa lagi, ya, diangkat dari dada-dada manusia sehingga orang-orang tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran, dan tulisan-tulisan Al-Quran di dalam mushaf-mushaf itu semuanya terangkat, terhapus. Semuanya apa? Terhapus. Nah, inilah makna bahwa wa ilaihi ya'ud, Al-Quran itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada di dalam riwayat, ya, disebutkan, ya, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, inna awwala ma tafkiduna min dinikum al-amanah wa akhiru ma tafqiduna minhu as-salah fayusalli qaumun la dina lahum wa inna hadzal qur'ana alladhi baina adhharikum yushaku ayyurfa'a. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya perkara yang pertama kali akan hilang dari agama kalian adalah sikap amanah, Adapun yang terakhir akan hilang dari kalian, ya, adalah amalan salat, ya. Maka ada satu kaum yang mereka mengerjakan salat padahal tidak ada agama pada mereka. Dan sesungguhnya Al-Quran ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akan yang ada di antara kalian ini, ya, dikhawatirkan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna yang kedua, yang pertama,
wa ilaihi ya'ud, Al-Quran itu akan kembali kepada Allah, adalah Al-Quran akan diangkat dari hafalan-hafalan manusia dan yang tertulis di mushaf-mushaf akan hilang di akhir zaman. Mana yang kedua, kata para ulama bahwa Al-Quran itu akan kembali kepada Allah sebagai sifat, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan pembicaraan Al-Quran. Jadi Al-Quran akan kembali kepada Allah sebagai sifat Allah, ya, sebagai salah satu di antara sekian sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ya ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah, ahlul hadis, bahwa Al-Quran dari segala sisinya sekali lagi adalah kalam Allah. Dari Allah lah Al-Quran itu bermula, dan kepada Allah lah Al-Quran itu akan kembali. Diturunkan melalui perantara. Perantara siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Naam. Nanti kalau antum tanyakan, Ustadz, kalau begitu yang tertulis itu apa? Ya, maka ini nanti ada pembahasan berikutnya. Tapi kita katakan bahwasanya kita harus membedakan antara sarana, ya, sarana. Kalau sarana itu adalah makhluk, sarana itu makhluk. Jadi tinta yang antum pakai untuk menulis Al-Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk. Lembaran mushaf yang dipakai untuk dituliskannya Al-Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk. Itu sarana. Itu adalah apa? Sarana. Tapi Al-Quran lafadznya, ya, Allah turunkan Al-Quran itu dengan lafadz dan suara adalah merupakan kalam Allah. Naam. Baik. Sampai di sini antum paham ya, ikhwan? Paham ya? Naam. Nah, nanti ada kata beliau, wa man qala bi khalqihi wa taqadahu fa huwa kafirun indahum. Barang siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk dan dia berkeyakinan dengan keyakinan tersebut, maka dia kafir menurut ahlul hadis. Dia kafir menurut ahlul hadis. Maka kita katakan ya ikhwan, kekafiran yang dimaksudkan di sini adalah apa? Kekafiran yang bersifat umum. Ini hukum am. Berbeda dengan sebahagian, ya, sebahagian kelompok di zaman ini yang mereka tidak memahami perkara ini, perkara besar, perkara takfir, perkara pengkafiran, ini perkara yang paling besar, ya, di dalam agama. Maka dari itu ya ikhwan, ketika kita masuk dalam perkara pengkafiran itu harus ada kaidah, kaidah yang pertama bahwa pengkafiran itu merupakan hak Allah dan Rasul. Pengkafiran adalah merupakan hak Allah dan Rasul. Tidak boleh seseorang mengkafirkan seenak perutnya saja, tidak boleh. Ya, paham ya ikhwan? Mafhum ya? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man qala li sahibihi ya kafir. Barang siapa yang berkata kepada temannya wahai kafir, kalau benar iya, tapi kalau illa raja'a ilaihi, kalau tidak benar, kata kafir itu kembali kepada orang yang ngomong. Maka pengkafiran itu merupakan hak Allah dan Rasul. Ini pertama, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan nas. Yang kedua, pengkafiran itu ada yang namanya kafir am, ada kafir ta'yin, ada hukum am, ada hukum person, hukum bersifat pribadi-pribadi. Para ulama kalau berbicara tentang hukum-hukum pengkafiran itu secara umum, bukan secara pribadi. Mafhum ya? Secara umum, bukan secara pribadi. Jadi mereka mengatakan mangqala, barang siapa yang berkata bahwasanya Al-Quran makhluk fahuwa kafir, Al-Quran makhluk dia kafir, itu umum. Kenapa? Karena untuk menghukumi pribadi tertentu butuh kaidah. Dua kaidah paling besar yang harus dilalui oleh seseorang untuk menetapkan hukum. Kaidah yang pertama, harus tetapnya adanya syarat-syarat. Yang kedua, harus hilangnya penghalang-penghalang. Kalau seseorang dia melakukan perbuatan kekafiran tapi masih ada penghalang untuk terjadinya vonis, maka vonis hukum tidak bisa berlaku bagi dia. Mafhum ya ikhwan? Paham ya?
Ini harus dipahami bab ini dengan baik. Sebab apa? Sekarang ini ada pemuda-pemuda yang bersemangat yang mempelajari kitab-kitab tauhid, membahas kitab-kitab nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, lalu secara serampangan mereka mengkafirkan, ya. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada istilah kufrun duna kufrin, itu tidak ada. Kufrun dibawa kekufuran, kufrun duna kufrin bagi mereka tidak ada. Ya kufur sudah, murtad, mukhrijan anil millah. Tidak ada apa? Tidak ada udur, tidak ada udur. Bahkan mereka memperdebatkan kejahilan itu jadi udur atau tidak jadi udur. Padahal ini perkara yang ma'ruf, telah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu, sejak zaman dahulu. Ya, tetapi apa? Pembahasan ini diungkit lagi untuk menimbulkan keraguan-raguan bagi para penuntut ilmu yang belum mungkin di dalam bidang ini. Ya, sehingga terkecoh. Sehingga apa? Terkecoh. Maka kita katakan ya ikhwan, pengkafiran yang pertama itu merupakan hak Allah dan Rasul. Yang kedua, pengkafiran tidak bisa terjadi kecuali harus melalui dua tahap. Tahap yang pertama, hilangkan dulu penghalang, tetapkan dulu syarat. Ya, tetapkan dulu syarat. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, penghalangnya sudah tidak ada, baru boleh tetapnya hukum. Kalau tidak, maka ini namanya kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Mafhum ya? Sebagaimana penulikan pembahasan tentang kufrun duna kufrin itu disebutkan oleh Ikrimah, ya, di dalam apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ya, dulu saya pernah membaca sebuah keterangan yang mengatakan ucapan ini disandarkan kepada Ibnu Abbas ketika membantah atau berbicara tentang pemahaman Khawarij pada ayat faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Maka Ibnu Abbas mengatakan laisa tadhabuna ilaihi. Ayat ini tidak bermaksud sebagaimana yang kaum Khawarij maksudkan, tetapi adalah ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Saya pernah membaca keterangan, tetapi saya apa namanya? Terlalu banyak pindah-pindah. Ya, saya punya kitab yang berbicara tentang itu sudah tidak ada sekarang. Dan saya cari dalam tafsir Ibnu Katsir, saya baru mendapatkan ucapan Ikrimah. Ya, saya baru mendapatkan ucapan Ikrimah. Ya, tetapi sebagaimana telah dimaklumi bahwa Ikrimah ini maulanya Ibnu Abbas, ya, dan muridnya Ibnu Abbas, ya, yang belajar dari Ibnu Abbas tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Taib. Maka sekali lagi, yang dimaksudkan dengan kafir di sini oleh Al-Imam As-Sabuni dan ulama salaf adalah apa? Kufrun duna kufrin. Artinya bukan mengkafirkan pribadi, tetapi berbicara tentang hukum secara umum. Mafhum ya? Berbicara tentang hukum secara apa ya, ikhwan? Secara umum. Taib. Sampai di sini paham? Sampai di sini antum mafhum ya? Naam. Taib. Ilahuna ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.